Sedikit menjelaskan pandangan saya terhadap Pancasila. Lahirnya Pancasila berasal dari sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda. Dimulai dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai spiritual dan keyakinan pada Tuhan sebagai sumber kebenaran moralitas dan hukum. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi, khususnya toleransi antar beragama. Dalam sehari-hari, seperti kita menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, dan lainnya. Namun, nyatanya masih ada saja oknum atau orang yang melanggarnya, seperti adanya diskriminasi agama, gerakan radikal yang mengatasnamakan agama, dan paham anti-agama atau ateis. Jika terus dibiarkan, oknum ini akan bertambah karena mempengaruhi masyarakat lainnya dan dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan, di mana setiap individu diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membedakan latar belakangnya, seperti tolong-menolong sesama manusia, menghargai dan menghormati orang lain yang terlebih lagi yang lebih tua dari kita. Namun, nyatanya tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Saat ini semakin maraknya isu-isu atau kasus tidak beradab seperti kasus pelecehan seksual, bully, dan pelanggaran HAM. Bahkan saat ini banyak orang muda yang tidak sopan terhadap yang lebih tua. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini kaitannya sangat erat dengan menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila mempertegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menyatukan berbagai suku, ras, agama, golongan. Seperti melakukan gotong royong bersama, menggunakan produk lokal dan bangga menggunakannya. Namun nyatanya masih ada saja orang atau oknum yang ingin memecah belahkan persatuan Indonesia ini. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia adalah negara dengan pemerintahan yang demokratis. Artinya suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan bersama secara musyawarah, dan tidak membatasi orang lain dalam berpendapat. Namun nyatanya saat ini masih ada saja orang yang main hakim sendiri, tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain terlebih dahulu. Bahkan bersikap egois tanpa memikirkan orang lain dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini menegaskan pentingnya keadilan sehingga mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata, seperti tidak mengambil hak orang lain, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nyatanya saat ini keadilan sangat-sangat rendah, seperti orang yang melakukan kejahatan ditangkap namun dengan menggunakan uangnya bisa dengan bebas, seperti bertambahnya korupsi, nepotisme, dan kolusi. Jadi, nilai-nilai Pancasila ini sudah relevan dengan keadaan saat ini. Hanya saja ada praktiknya yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, seperti ada oknum atau sekelompok orang yang tidak bisa menerapkan nilai Pancasila ini sehingga ia melanggarnya.
Upaya yang dapat dilakukan dengan mendekatkan diri dengan budaya, meningkatkan pendidikan Pancasila, dengan melakukan sosialisasi agar tumbuhnya kesadaran nasionalisme dalam diri masyarakat. Perlu juga melakukan pembinaan moral, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pemerintah juga harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.